Rusia baru saja meninggalkan seorang jenderal tinggi lagi. Oleg Makarovich, yang dulu dipercaya memimpin garis depan paling sensitif di Ukraina, kini terdampar di Venezuela, terputus, memohon untuk diekstradisi dan diabaikan oleh Moskow. Jadi, kenapa dia ditinggalkan? Nah, itulah pertanyaan besarnya. Kremlin secara terbuka menyebut ini promosi atau penempatan ulang, namun kenyataannya jauh lebih suram. Faktanya, Makarovich telah menjadi beban, tipe perwira yang lebih ingin dihapus oleh negara Rusia daripada diselamatkan. Apa yang dia lakukan di Ukraina membawa terlalu banyak tekanan bagi Kremlin. Untuk tahu kenapa seorang jenderal bintang 3 bisa diasingkan, Anda harus paham siapa dia dan sistem kejam yang membentuknya. Makarovich bukanlah orang yang ceroboh, dan dia juga bukan pengecualian aneh. Sebenarnya, dia adalah sosok yang biasa saja, seperti mayoritas jenderal senior Rusia lainnya. Dia adalah produk buku teks dari militer pasca Soviet yang dibentuk dengan hati-hati oleh sistem yang membesarkannya. Sistem itu lebih menghargai kemampuan bertahan hidup daripada pemikiran berani atau kepemimpinan kreatif. Sistem itu mengajarkan perwira bahwa kepatuhan lebih utama daripada kemenangan atau hasil. Jika perintah gagal, yang jadi masalah bukan kegagalannya, tapi mempertanyakan perintah itu. Karier awalnya mengikuti jalur umum, bertugas di bawah struktur era Soviet yang nyaris tak berubah setelah Uni Soviet runtuh. Seragamnya berubah, benderanya berganti, tapi kebiasaannya tetap sama. Pendidikan yang dia terima memperkuat pola pikir ini. Sekolah militer menekankan hierarki dan disiplin di atas segalanya. Mereka melatih para perwira untuk mengikuti rantai komando, bukan menantangnya. Perdebatan dianggap sebagai kelemahan, dan berpikir mandiri diperlakukan sebagai sebuah risiko. Saat naik pangkat, aturan makin jelas. Kenaikan jabatan bukan karena kinerja bawahan, tapi karena kepercayaan atasan. Para perwira naik pangkat dengan menjadi andal, pendiam, dan sejalan dengan atasan. Akuntabilitas mengalir ke atas, bukan ke bawah. Makarovich mempelajari aturan itu dengan baik. Dia tidak merusak sistem, dia menguasainya, dan dengan melakukan itu, dia menjadi tepat seperti jenis jenderal yang memang dirancang untuk dihasilkan oleh militer Rusia. Pada saat Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, Makarovich mewakili seluruh generasi perwira senior. Mereka adalah pria yang dibentuk oleh kemunduran, bukan reformasi, dan dilatih menjaga penampilan sepenting hasil. Latar belakang penting karena kegagalan Rusia di Ukraina bukan akibat satu keputusan buruk atau perintah ceroboh, tapi dari hal yang lebih dalam dan berbahaya. Sistem ini menghargai loyalitas meski gagal, tapi menghukum kejujuran jika mengancam citra. Masalah yang muncul justru ditutupi, bukan diperbaiki. Ketika peringatan disampaikan, peringatan itu diabaikan alih-alih dianggap serius. Seiring waktu, pilihan-pilihan ini mulai menumpuk. Retakan kecil berubah menjadi kerusakan nyata. Jalur pasokan melemah, satuan mulai kekurangan makanan, bahan bakar, serta persediaan medis. Struktur komando menjadi kaku dan lambat, terjebak pada rencana yang tak lagi sesuai kondisi lapangan. Saat keadaan memburuk, sistem tidak mampu menyesuaikan diri karena memang tidak tahu caranya. Kelemahan ini sudah ada selama bertahun-tahun. Ukraina membuat kelemahan-kelemahan itu tampak jelas hingga tak bisa disangkal. Pada pertengahan 2023 tekanannya tak lagi bisa diabaikan. Unit garis depan melaporkan hanya menerima 30-40% amunisi yang dibutuhkan untuk bertempur. Prajurit yang terluka harus menunggu berjam-jam untuk dievakuasi, jauh melebihi waktu emas yang direkomendasikan, kadang 6 atau 8, bahkan hingga 12 jam. Seluruh brigade tetap bertempur meskipun kehilangan lebih dari 40% personel mereka. Ini bukan kecelakaan langka atau kegagalan terisolasi, tapi bukti sistem yang runtuh di bawah tekanan. Makarovich bekerja di dalam sistem itu, bukan di atasnya. Dia tidak membuat aturan dan tak bisa lepas dari batasannya. Saat pasukan Rusia maju ke selatan dan merebut wilayah sekitar Kherson, mereka juga mendapat tanggung jawab yang belum pernah mereka siapkan. Dalam semalam, mereka tiba-tiba bertanggung jawab atas infrastruktur yang tidak mereka pahami dan tidak pernah mereka rencanakan untuk kelola. Satu struktur lebih penting dari yang lain. Bendungan Nova Kakhovka itu adalah proyek besar era Soviet yang mengendalikan pasokan air, listrik, dan pertanian di wilayah luas Ukraina Selatan. Ini bukan hanya beton dan baja. Ini adalah tulang punggung kelangsungan hidup wilayah tersebut. Kota-kota bergantung padanya,
pertanian bergantung padanya, seluruh komunitas dibangun di sekitar stabilitas yang diberikannya. Pada bulan Juni 2023 bendungan itu dihancurkan. Skala bencananya sangat besar dan hal itu langsung terlihat jelas. Diperkirakan 18 km kubik air mengalir deras ke hilir dengan kekuatan yang luar biasa. Lebih dari 40 kota dan desa terendam banjir. Lebih dari 80.000 orang langsung berada dalam bahaya. Seluruh lingkungan hilang dalam beberapa jam, disapu air yang lebih cepat dari peringatan. Lahan pertanian yang memberi makan ratusan ribu orang hancur seketika. Sistem air minum runtuh di seluruh wilayah, membuat masyarakat putus asa dan rentan saat banjir meluas. Air membawa lebih dari puing, ia meracuni tanah, membunuh satwa liar, dan menghancurkan ekosistem yang telah terbentuk puluhan tahun. Saat air surut, kerusakannya tetap ada. Waduk di hulu mengering menjadi tanah berdebu dan retak yang tandus, sedangkan zona banjir di hilir berubah jadi rawa tergenang, penuh polusi dan penyakit. Ukraina kemudian memperkirakan kerugian ekonomi melebihi 14 miliar dolar. Kelompok lingkungan menegaskan beberapa daerah mungkin butuh 1 generasi untuk pulih, jika bisa pulih. Ini bukan bencana sementara, melainkan luka permanen. Rusia langsung membantah bertanggung jawab, dan Ukraina sama cepatnya menuduh pasukan Rusia. Penilaian independen langsung menyimpulkan ini penghancuran sengaja, bukan kecelakaan. Bendungan itu dikuasai Rusia dengan akses lokasi sangat terbatas. Waktunya bersamaan dengan penarikan pasukan defensif Rusia di wilayah itu. Logikanya sederhana, membanjiri area, memperlambat Ukraina, dan menerima korban sipil sebagai risiko. Dalam konteks inilah nama Makarovich mulai muncul, bukan melalui pengumuman publik atau dokumen yang bocor, tetapi melalui laporan intelijen dan penilaian investigasi yang menempatkan tanggung jawab pada tingkat komando senior. Apakah dia memberi perintah langsung atau lewat rantai komando, itu kurang penting dibandingkan kejadian setelahnya. Penyidik Ukraina kemudian menuntutnya secara in absentia atas pelanggaran hukum perang. Mereka menunjuk pada komunikasi yang disadap dan bukti di medan perang yang menempatkan keputusan akhir di tangannya. Di Rusia, tak ada tindak lanjut, persidangan, penurunan pangkat, atau penjelasan publik. Sebaliknya, ada pemindahan diam-diam ke luar negeri, jauh dari jurnalis, jaksa, dan pertanyaan yang bisa mempermalukan komando. Setelah kampanye di selatan terhenti dan Kherson jatuh, keadaan berubah bagi Makatovich secara pribadi dan jelas. Pimpinan militer Rusia memutuskan memindahkan Makatovich dari sorotan. Ia cukup senior untuk disalahkan, tapi tidak cukup penting sehingga pemecatannya tidak akan mengguncang sistem. Mereka menganggapnya kandidat ideal untuk dikirim jauh dari sorotan berita dan jangkauan. Begitulah sistem Rusia menangani kerusakan. Sistem itu tidak menghadapinya, melainkan memindahkannya, dan dalam kasus ini, Venezuela menjadi jawabannya. Di atas kertas, penugasan itu tampak terhormat. Penugasan itu membahas kerjasama militer, pelatihan, dukungan, dan kemitraan strategis dengan bahasa diplomatik yang tampak tegas. Namun realitanya di lapangan jauh berbeda. Penempatan di Venezuela bukan langkah maju atau bukti kepercayaan. Itu zona penahanan. Cukup jauh dari Moskow dan Ukraina untuk mengurangi risiko politik dan meredam pertanyaan tidak nyaman tentang apa yang terjadi di sana. Makatovich ditunjuk memimpin Satuan Tugas Khatulistiwa, sebutan para pejabat. Menjelang akhir tahun 2025, satuan tugas itu hanya berjumlah 120 personel dan mereka tersebar di Caracas, serta lokasi-lokasi penting lainnya seperti Maracaibo dan La Guera. Mereka melakukan latihan, operasi drone, sinyal, pekerjaan, dan taktik infanteri dasar. Namun, misi itu memang dirancang kecil dan tak pernah berkembang menjadi sesuatu yang bisa memperkuat militer Venezuela secara signifikan. Itu lebih merupakan sebuah isyarat daripada pengubah keadaan, sebuah kehadiran simbolis yang tampak memberikan dukungan, tetapi tidak banyak membantu mengatasi masalah sebenarnya. Di militer yang sudah melemah akibat bertahun-tahun diabaikan di seluruh negeri, kehadiran militer Rusia tidak pernah benar-benar melebihi 300 orang. Peralatan mereka usang, perintah tidak jelas, dan dampaknya lebih simbolis daripada praktis. Makatovich tidak lagi membentuk peristiwa, dia hanya mempertahankannya, terjebak dalam misi yang hampir tidak memiliki tujuan dan bahkan lebih sedikit pengaruh, dan simbolisme adalah satu-satunya hal yang bisa didapatkan. Venezuela bukan kurang pelatihan, tapi menderita ketidakstabilan. Angkatan bersenjatanya dilemahkan korupsi, kontrol politik,
dan keruntuhan ekonomi. Lebih dari 30% perwira Venezuela telah meninggalkan militer sejak 2015. Gaji mereka turun menjadi setara dengan 20 hingga 40 dolar Amerika per bulan. Desersi menjadi hal yang umum saat moral runtuh. Pelatih asal Rusia tidak bisa memperbaiki hal itu dan memang mereka tidak pernah benar-benar diharapkan untuk melakukannya. Tugas mereka hanya memberi dukungan, bukan menyelesaikan masalah. Selama bertahun-tahun, Rusia melihat Amerika Latin sebagai panggung, bukan strategi. Kesepakatan senjata dan parade militer Caracas dengan pesawat pengebom yang kadang lewat bertujuan mengirim pesan ke Washington, bukan memberi keamanan nyata pada mitra. Hubungan dengan Venezuela bermula saat Hugo Chavez dan berlanjut di era Nicolas Maduro, namun tetap dangkal. Hubungan itu hanya sebatas pinjaman, senjata, penasehat, dan sedikit hal lain. Meski ekonomi Venezuela makin runtuh dan penindasan meningkat, keterlibatan Rusia tetap terbatas. Retorikanya berani, tapi tindakannya minim. Saat tekanan naik, Moskow ragu. Saat biaya naik, perhatian beralih. Pergeseran perhatian itu mengubah segalanya bagi Makatovich. Dulu itu cara membuatnya sibuk, kini jadi cara meninggalkannya. Jarak tanpa perlindungan berbahaya bagi pria seperti dia. Makatovich tidak lagi membentuk peristiwa, dia hanya terjebak di dalamnya. Seiring situasi Venezuela memburuk, bahaya di sekitarnya semakin besar, rezim menjadi semakin terisolasi, ketegangan internal semakin tajam, tekanan eksternal meningkat, dan di tengah semua itu, Moskwa tetap diam. Inilah saat ketika janji kesetiaan akhirnya hancur. Laporan terbaru sekarang menunjukkan bahwa Makatovich sedang berusaha meninggalkan Venezuela bukan dengan sorak-sorai atau protes publik, tetapi secara diam-diam dan pribadi. Ia memakai jalur lama yang dulu membawanya promosi dan perintah. Selama bertahun-tahun, ia percaya rute itu. Namun kini, jalur itu buntu dan permintaannya tak dijawab. Tidak ada rencana yang dibuat untuk membawanya pulang. Sama sekali tidak ada urgensi, meskipun kenyataannya perkembangan terbaru di bidang politik Venezuela bisa mengubah segalanya yang Anda lihat. Pada 3 Januari 2026, Angkatan Bersenjata Amerika Serikat menyerbu kediaman Nicolas Maduro di Caracas dalam sebuah penggerebekan malam hari. Dalam hitungan jam, dia dan istrinya diterbangkan ke New York City untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba. Kota itu langsung meledak dalam kekacauan. Protes memenuhi jalanan, para pendukung oposisi bentrok dengan milisi loyalis, dan setidaknya belasan orang tewas. Dalam 2 hari pertama, jaringan listrik lumpuh, membuat lingkungan-lingkungan terbenam dalam kegelapan, sementara antrean makanan mengular hingga beberapa blok saat kepanikan mulai melanda. Pada hari kedua, Delcy Rodriguez buru-buru dilantik sebagai pemimpin sementara dengan dukungan komando tinggi militer yang gelisah. Kementerian-kementerian terpecah, para pejabat melarikan diri, dan penasihat asing berebut mencari jalan keluar. Rodriguez berjanji bekerja sama dengan Washington soal sanksi dan narkoba, namun tetap menganggap Maduro presiden sah. Hal itu mendapat kecaman keras dari pemimpin oposisi Maria Corina Machado yang menyebutnya sebagai arsitek utama pelanggaran tersebut. Di tengah kekacauan ini, tak ada perintah evakuasi ke kelompok Rusia. Permohonan Makarovich untuk dievakuasi diabaikan begitu saja, membuatnya terdampar di negara yang tiba-tiba mengubah aliansinya dan dengan cepat mengalami kekacauan. Bagi Kremlin, perhitungannya sederhana dan kejam. Makatovich tak berguna lagi. Dia adalah pengingat tentang Ukraina dan kehancuran di Bendungan Kakhovka, sebuah keputusan yang menyebabkan kerugian miliaran, memaksa puluhan ribu orang mengungsi, dan mencoreng reputasi Rusia. Membelanya berarti membuka pertanyaan yang tak ingin dijawab Moskow. Dia terlalu mahal dan berisiko untuk dibela. Meninggalkannya menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Ini bukan hal aneh. Perwira Rusia yang gagal atau dianggap tidak nyaman tak selalu diadili atau dipenjara. Banyak yang hanya menghilang dari pandangan, beberapa dipindahkan ke jabatan tak berarti, lainnya didorong ke peran penasihat tanpa kekuasaan atau pengaruh. Beberapa benar-benar hilang dalam keadaan tidak jelas. Metodenya berubah, tapi hasilnya tetap sama. Sistem selalu melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Situasi Makatovich membawa risiko tambahan. Jarak menciptakan kerentanan. Seorang pria yang tahu terlalu banyak dan merasa ditinggalkan, sistem yang dulu melindunginya jadi tak terduga. Saksi adalah kenangan berbahaya. Bahkan lebih dari itu. Dia terkait dengan operasi di sekitar Kherson dan keputusan yang membentuk kampanye itu.
Dalam sistem yang menghargai kesunyian, isolasi yang tenang bisa menjadi ancaman. Saat aliansi Venezuela retak dan perlindungan menipis, jarak itu menjadi seperti tong mesiu. Makatovich duduk di atas tumpukan rahasia. Jebolnya bendungan, jatuhnya posisi Ukraina, runtuhnya taktik Rusia dalam rezim yang rapuh. Membelot bukan lagi sekadar bisikan, melainkan sudah menjadi pilihan nyata. Sejarah menunjukkan banyak tokoh yang tersingkir lalu berbalik arah demi bertahan hidup, mengalahkan kesetiaan. Dari pembelot perang dingin hingga jenderal mencari perlindungan asing, isolasi memaksa bertindak. Intelijen Ukraina terus menyorot dirinya, mengingatkan Moskow bahwa mata dunia internasional masih mengawasi. Jika dia dipaksa keluar atau memilih untuk pergi, dia bisa saja jatuh ke tangan orang-orang yang sangat ingin mendapatkan jawaban dan pengetahuan orang dalam, bukan sekadar tuduhan. Diamnya Moskow justru memperbesar risikonya. Jenderal yang terlupakan kini jadi potensi bocoran. Pria yang terdampar di Caracas menyimpan detail yang bisa membongkar narasi ketat dan mengungkap rapuhnya sistem berbasis pembuangan. Isolasinya kini bukan lagi hanya masalah pribadinya, tapi menjadi peringatan tentang apa yang terjadi ketika perlindungan bersifat bersyarat. Namun, kisah ini sebenarnya bukan tentang satu jenderal saja, melainkan tentang sebuah pola. Rusia telah menyempurnakan jenis pengasingan diam-diam seperti ini selama beberapa generasi. Mereka memindahkan masalah agar tak terlihat, tanpa keributan persidangan atau hukuman publik yang bisa memicu keresahan di dalam negeri. Alih-alih tontonan, mereka memilih keheningan, perlahan menghilang, dan menyembunyikan konsekuensi. Bagi Makarovich, inilah yang benar-benar terjadi. Dia tidak sendiri, meski terisolasi di pinggiran saat dunia terus berjalan. Melihat sejarah Rusia secara luas, dia tetap tidak sendiri. Karena praktik ini sudah berlangsung puluhan tahun. Akhir 1930-an, di bawah Joseph Stalin, praktik ini menjadi sangat brutal. Stalin sangat paranoid terhadap pesaing di pemerintah dan militer. Saat perang mengancam Eropa, dia membersihkan pimpinan tentara merah dengan menuduh perwira berkhianat dan sabotase. Ribuan orang ditangkap, dipenjara atau dieksekusi, dan sebagian besar komando tentara diganti. Ini mengikis bakat militer dan menghancurkan pemikiran mandiri, sehingga tentara jadi lebih lemah. Ketika Hitler menyerbu pada tahun 1941, bahkan mereka yang selamat pun tidak aman. Setelah Perang Dunia II, Georgy Zhukov, jenderal yang memimpin serangan terakhir ke Berlin dan menjadi pahlawan nasional, kehilangan dukungan. Stalin iri pada ketenarannya lalu mengirimnya ke daerah terpencil dekat Odessa. Tahun 1946 jauh dari Moskow dan diawasi terus-menerus, Zhukov menjadi tahanan internal. Cara menetralkan pemimpin yang dulu dipercaya tanpa penjelasan. Dia kembali setelah Stalin wafat di era Putin. Pengasingan berubah menjadi bentuk modern, berakar dari latar intelijen. Jenderal tercoreng menerima pengasingan, tetap berseragam. Mereka ditempatkan di lokasi jauh atau pekerjaan buntu, menandakan sudah tak dipercaya lagi. Loyalitas penting, tapi hanya jika mendukung kendali. Perang di Ukraina mempercepat proses ini. Pada pertengahan 2022, lebih dari selusin komandan puncak telah dipecat atau dipindahkan setelah kemunduran awal. Sergei Serovikin, dikenal dengan pendekatan keras di Suriah, memimpin di Ukraina namun dicurigai terkait pemberontakan pada 2023. Dia meninggalkan garis depan dan muncul lagi dalam peran koordinasi berprofil rendah, jauh dari pertempuran besar. Ivan Popov, pemimpin Angkatan Darat ke-58, secara terbuka mengkritik kekurangan pada 2023. Dia diberhentikan dan ditangkap atas tuduhan penipuan sebelum akhirnya dikirim kembali ke komando garis depan yang berbahaya pada tahun 2025. Alexander Lapin mengawasi mundurnya pasukan dan kekalahan di Liman, Kharkiv, dan Kursk. Dia diberhentikan dari dinas pada September 2025 dan ditempatkan sebagai penasihat sipil di Tardistan, fokus pada veteran terisolasi dan dicabut dari komando. Dia mendapat posisi baru yang membuatnya diam. Langkah-langkah ini mengikuti logika yang sudah dikenal. Pengasingan melemahkan inisiatif, menumbuhkan kehati-hatian, dan mendorong perwira untuk patuh, bukan berpikir mandiri. Menjelang akhir tahun 2025 korban Rusia di Ukraina mencapai ratusan ribu. Dan pesannya jelas, kegunaan mengalahkan segalanya. Para perwira belajar bahwa kesalahan tidak selalu berujung di pengadilan, tetapi bisa menjadi tidak penting. Sekutu melihat komitmen menurun saat biaya naik. Makatovich adalah salah satu dari banyak jenderal yang disingkirkan
saat biaya mempertahankan mereka naik. Metode berubah, tapi pesan utamanya tetap. Kendali adalah yang terpenting, lainnya mengikuti. Pengasingan yang bisa dikorbankan itu tenang, tak terlihat, dan bersih, tapi membawa beban yang jauh melampaui pria yang ditempatkan di lokasi terpencil itu. Bagi Moskwa, bagi militer, bagi sistem itu sendiri, ini adalah peringatan. Begitu nilai dirimu sudah habis, kamu akan ditinggalkan. Jadi, dengan semua itu sudah dikatakan dan dilakukan, apa yang akan terjadi selanjutnya pada Makatovich? Sebenarnya, jawabannya tidak sederhana. Karena sejarah dan geopolitik saat ini menunjukkan beberapa jalur yang masing-masing berisiko bagi dirinya, Rusia, dan kawasan lebih luas. Situasi ini dipengaruhi prioritas Moskow, tekanan Amerika Serikat, dan fakta bahwa ia memiliki pengetahuan berbahaya. Kremlin memilih untuk mengendalikan. Salah satu kemungkinan adalah Rusia akhirnya memulangkannya dengan alasan rotasi rutin atau penugasan ulang untuk menghindari malu. Hal ini sudah biasa bagi Kremlin. Sergei Serovikin yang dicopot usai diduga terlibat pemberontakan Purgojin, diam-diam dipindahkan ke Afrika namun tetap di lingkaran. Bagi Makarovich, diplomasi bisa memberi peluang. Lavrov menelepon Delcy Rodriguez untuk menegaskan solidaritas dan mendorong kelanjutan hubungan. Sabuk Orinoco di Venezuela, di mana Rusia memiliki saham bernilai miliaran, bisa menjadi alat tawar jika Rodriguez mengizinkan pengaruh Rusia secara terbatas selama pembicaraan pelonggaran sanksi. Makarovich mungkin diam-diam pulang dengan penerbangan militer melalui Kuba atau Nicaragua. Namun, jika tekanan Amerika Serikat meningkat dan seruan untuk mengusir penasihat Rusia semakin keras, Moskow bisa saja menunda. Kemungkinan besar ia akan diam-diam kembali ke Moskow, mungkin mengajar di Akademi Pertahanan atau menghadapi penyelidikan internal yang tidak mencolok. Mempertahankan kendali Kremlin tanpa dampak publik bisa berujung pada pembelotan yang terisolasi dan tanpa jalan keluar layak. Makatovich memegang pengetahuan yang sangat sensitif. Kegagalan komando di Kherson, jebolnya bendungan Kakhovka, dan seluk-beluk taktik Rusia yang sekarang membantu pasukan Venezuela. Sejarah mencatat banyak perwira membelot demi bertahan hidup, seperti pembelot Perang Dingin dan Viktor Suvorov pada 1978. Jika tekanan Amerika Serikat memaksa Rodriguez memutuskan hubungan dengan Rusia, Makarovich bisa menghubungi lewat jalur belakang dan menawarkan intelijen sebagai imbalan perlindungan. Tokoh oposisi atau diplomat Amerika Serikat mungkin bisa memfasilitasinya. Merasa ditinggalkan, dia dapat membocorkan detail lewat aplikasi terenkripsi atau perantara. Bagi Washington, ini tambang emas intelijen. Bagi Makarovich, ini berarti hidup baru di bawah perlindungan, meski harus mengorbankan keluarga dan terus takut pada balasan Kremlin. Pengusiran atau penangkapan oleh rezim baru Venezuela menjadi kemungkinan suram lain. Washington menekan Rodriguez untuk memutus hubungan dengan Rusia, Iran, dan Kuba demi bantuan dan pelonggaran sanksi yang bisa membuat satuan tugas Khatulistiwa dibubarkan seketika. Makarovich bahkan bisa diekstradisi ke Ukraina untuk diadili, mirip ekstradisi Maduro atas tuduhan narkoba. Kontingen kecilnya yang tersebar di Caracas, Maracaibo, dan La Guera tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hasilnya akan menjadi penghinaan publik bagi Rusia. Sementara, Makarovich menghadapi interogasi, persidangan atau pertukaran diam-diam, pijakan Moskow di Amerika Latin akan melemah, mengirimkan pesan tegas kepada sekutu seperti Nicaragua, perlindungan Rusia itu bersyarat, bukan jaminan. Setiap langkah bergantung pada diplomasi cepat, pengaruh Amerika Serikat nasib Rodriguez, dan keputusan Putin. Saat perang Ukraina berlarut, Makatovich semakin terisolasi. Dia menjadi ujian bagi jangkauan global Rusia. Jenderal hanyalah alat sistem ini dipertahankan, diperdagangkan, atau dibuang sesuai kebutuhan. Debu yang mengendap di Caracas berdampak luas, bukan hanya pada satu orang. Dari sudut pandang Moskwa, perhitungannya sangat rasional dan kejam. Loyalitas hanya dihargai selama masih berguna. Begitu menjadi beban, loyalitas itu dianggap bisa dikorbankan. Hal ini berlaku untuk sekutu, perwira, maupun warga sipil. Kisah yang diawali ledakan bendungan dan diakhiri jenderal terdampar ini bukan soal tragedi pribadi, melainkan tentang bagaimana kekuasaan berjalan saat akuntabilitas dianggap ancaman. Rusia bukan gagal menyelamatkan Makarovich, tapi memilih tidak melakukannya. Pilihan itu berdampak jauh melampaui Venezuela. Ini menandakan pada mitra bahwa perlindungan bersyarat, dan pada perwira bahwa pengabdian tak menjamin keamanan. Kepada dunia,
Ini menunjukkan bahwa di balik bahasa kekuatan dan loyalitas, ada sistem yang dibangun atas dasar bisa dibuang. Makarovich bukan pengecualian, dia adalah studi kasus. Satu hal yang menghubungkan kota Ukraina yang kebanjiran, negara Amerika Latin yang runtuh, dan budaya militer yang menyelesaikan masalah dengan menyembunyikannya. Dan itulah penguatan akhir dari argumennya. Rusia tidak berpihak pada sekutunya, tidak berpihak pada jenderalnya, Rusia berpihak pada kenyamanan. Ketika biayanya meningkat, mereka mundur, meninggalkan kerusakan, dan menyebutnya sebagai strategi. Itulah cara Rusia. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. YouTube biasanya mendemonetisasi atau membatasi video kami. Bahkan dalam seminggu terakhir, kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi. YouTube menyatakan serangan drone atau cuplikan garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi oleh orang-orang Ukraina, serta perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Kami yakin penting meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics, yang kami bangun dari awal tanpa batasan apapun. Nah, kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan begitu, kami tak perlu menyensor diri hanya karena pengiklan tak suka liputan kami. Situs ini didanai dari dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan ingin menonton video tanpa sensor serta konten bonus yang tidak bisa diunggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih. Nama saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.